أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sebelum salam tadi, saya mengaji surat At-Taghabun ayat ke-11, di mana ayat tersebut bermakna tentang tiada satu musibah pun di dunia ini, entah itu musibah karena kehilangan harta benda, ataupun musibah kehilangan keluarga, itu tanpa terkecuali atas kehendak Allah. Atau bisa dikatakan adalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala atas qada dan qadarnya, maka insya Allah Allah akan memenuhi atau memudahkan segala kehidupannya dalam menghadapi musibah ataupun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama dalam beberapa hari ini atau bulan ini kita mengetahui adanya pandemik COVID-19 atau virus corona, di mana virus tersebut menyebabkan banyaknya pola kehidupan manusia berubah. Contoh sederhana yang sehari-hari mungkin kita bisa mengajar ke sekolah, ataupun beraktivitas di bandara ataupun pelabuhan, saat ini sudah tidak dilakukan lagi, melainkan kita melakukan dari rumah saja. Apa dampak daripada aktivitas kita yang sehari-hari biasanya di luar menjadi di rumah? Pertama, tadi pemasukan ekonomi pastinya kita berkurang. Sehingga pemasukan ekonomi lah ya yang akan berdampak kepada kehidupan sosial kita. Dampak-dampak yang terjadi saat ini akibat coronavirus, pertama tadi, banyaknya PHK ataupun pengurangan tenaga kerja. Kita juga tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, seperti sholat berjamaah di masjid. Intinya, banyak pola hidup yang berubah diakibatkan virus ini. Oleh karena itu, dengan banyaknya yang berubah, ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap survive, menjalani kehidupan seperti ini. Karena kita ketahui dengan adanya ini menambah kemiskinan, yang tadinya punya penghasilan jadinya tidak memiliki penghasilan lagi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya bisa bertahan hidup atau bahkan bisa survive dalam menghadapi ujian pandemik ini. Yang pertama, kita harus stop kebiasaan kita berhutang. Kenapa saya mengatakan kita harus berhenti berhutang? Ya, bagaimana kita harus bisa membayar hutang tersebut sedangkan aktivitas kita dihentikan? Kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Dan virus ini pun tidak direncanakan tiba-tiba muncul saja. Oleh karena itu, apapun modelnya, sebaiknya jangan berhutang. Karena tadi tidak ada aktivitas apapun yang bisa kita lakukan untuk membayar hutang tersebut. Terus, bagi rekan-rekan atau teman-teman yang punya usaha, tidak usah dulu menambah modal usahanya dengan cara berhutang. Lebih baik fokus bagaimana caranya bertahan hidup dan lakukan aktivitas ekonomi yang
bisa atau seadanya bisa dilakukan. Karena tadi yang saya katakan, jika berhutang bagaimana cara membayarnya, karena virus ini belum diketahui kapan berakhir. Yang kedua, kita harus mengubah semua planning kehidupan kita, atau biasanya kita di awal tahun merencanakan banyak hal, beli ini, beli itu. Sebaiknya diubah planningnya kita, rencananya kita, karena tadi virus ini kita belum mengetahui kapan berakhir dan aktivitas sosial pun kapan bisa berubah sehingga kembali normal. Untuk saat ini, fokuslah kepada hal-hal yang bermanfaat seperti menambah imunitas kita, membeli vitamin, ataupun stok makanan di rumah. Karena bisa jadi besok atau lusa aktivitas masyarakat yang tadinya hanya dibatasi sampai jam 2 siang ataupun jam 12 siang dan sebagainya bisa jadi stop total. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan semua yang ingin mungkin beli kendaraan baru ataupun baju baru dan sebagainya, sebaiknya fokuskan dulu untuk membeli hal-hal yang untuk menambah imunitas tubuh, vitamin dan sebagainya, ataupun makanan, suplai makanan disimpan di rumah. Yang ketiga, jika ingin tetap survive atau ingin mendapatkan pemasukan, teman-teman sekalian bisa melakukan aktivitas perdagangan. Atau bagi teman-teman yang punya lahan, bisa bercocok tanam. Sekarang banyak waktu luang yang kosong. Karena tadi aktivitas di rumah, kita bingung mau apa yang mau dilakukan. Lakukanlah hal-hal yang sifatnya aktif yang bisa disebar di media sosial. Seperti halnya saat ini kita melakukan tausiah ataupun ceramah secara online. Kemudian di-share dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Ataupun jika ingin berjualan, carilah bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang punya lahan bisa menanam sayur ataupun tumbuh-tumbuhan yang mudah atau cepat untuk dipanen. Selanjutnya adalah aktivitas yang paling bermanfaat saat ini. Kebetulan ini adalah momentum Ramadan, yaitu perbanyak sedekah. Karena kita ketahui di luar sana banyak orang-orang yang tadi ojek dan sebagainya tidak bisa beraktivitas, meskipun beraktivitas tapi pendapatannya jadi menurun. Kita support mereka bagi kita yang punya kelebihan harta. Ini salah satu cara kita untuk membantu pemerintah bagaimana cara memutuskan mata rantai. Jadi kita yang mampu ini, kita support yang tidak mampu. Seperti itu. Sehingga kita sesama umat manusia ini saling support, saling mendukung untuk tetap hidup bersama-sama dan berdampingan. Karena kita mengetahui bahwa COVID-19 ini tidak mengenal siapa saya, siapa kamu, kaya ataupun miskin. Semua punya potensi yang sama untuk mendapatkan atau terjangkit oleh virus ini. Untuk teman-teman millennials, banyak poin ataupun banyak hikmah yang bisa kita dapat dari pandemik virus corona ini. Pertama adalah sebuah pengalaman hidup bahwa saya hidup di masa pandemik yang mungkin bisa jadi orang tua kita terdahulu tidak mendapatkan hal tersebut. Kita bisa menjadi bahan cerita jika di kemudian hari nanti kita bisa bercerita kepada anak cucu kita. Kemudian hikmahnya adalah bagaimana kita bisa merencanakan finansial kita untuk tidak terlalu merencanakan hal-hal yang tidak penting. Sebaiknya kita gunakan rencana hal yang tidak penting tersebut untuk ditabung. Karena bisa jadi di kemudian hari atau tahun depan atau 2 tahun lagi hal seperti ini bisa terjadi. Sehingga ketika nanti kejadian ini berulang kembali, kita sudah mempersiapkan hal-hal seperti ini. Sekarang kita ketahui dampaknya ini luar biasa sekali. Yang tadinya miskin bisa semakin miskin, yang tadinya dalam posisi
mampu, bisa jadi tidak mampu karena tadi faktor banyaknya PHK ataupun omsetnya jadi menurun. Mungkin sekian dari saya informasi ini ataupun tips-tips dari saya bagaimana caranya survive di tengah pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.